warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiqul Arfauziah dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisa puisi. Yang pertama yaitu pengertian puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan seorang penyair dengan bahasa yang bermakna serta mengandung irama, rima, ritma dalam penyusunan lirik dan baitnya. Yang kedua yaitu ciri formal puisi. Setiap karya sastra, baik puisi, prosa, ataupun drama pasti mempunyai ciri khusus yang menjadi pembeda antara yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan ciri formal puisi antara lain menggunakan bahasa yang padat, memperhatikan diksi, imajinatif dan figuratif, berima, berirama, serta memperhatikan tipografi. Yang ketiga yaitu unsur-unsur pembentukan puisi. Unsur puisi merupakan segala elemen yang dipergunakan penyair dalam membentuk sebuah puisi. Adapun unsur-unsur tersebut adalah: 1. Tema. Tema adalah pokok persoalan yang dikemukakan oleh pengarang melalui puisinya. 2. Amanat. Amanat adalah tujuan yang mendorong penyair dalam menciptakan puisi. Ketiga yaitu diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang biasanya diusahakan oleh penyair dengan secermat mungkin. Tipografi. Perwajahan puisi atau tipografi adalah bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi dengan kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisannya, hingga barisan puisi yang tidak selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal tersebut sangat menentukan pemaknaan terhadap puisi. Musikalitas. Musikalitas atau rima adalah persamaan bunyi dalam puisi. Dalam rima dikenal perulangan bunyi yang cerah, ringan, yang mampu menciptakan suasana kegembiraan. Bunyi ini disebut euponi. Sebaliknya, ada pula bunyi yang berat, menekan, yang membawa suasana kesedihan. Bunyi semacam ini disebut kakofoni. Berdasarkan jenisnya, persajakan dibedakan menjadi: yang pertama, rima sempurna, yaitu persamaan bunyi pada suku-suku kata terakhir. Yang kedua, rima tak sempurna, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata terakhir. Yang ketiga, rima mutlak, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada dua kata atau lebih secara mutlak. Yang keempat, rima terbuka, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku akhir kata terbuka atau vokal sama. Yang kelima, rima tertutup, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku kata tertutup atau konsonan. Yang keenam, rima aliterasi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada bunyi awal kata pada baris yang sama atau baris yang berlainan. Yang ketujuh, rima asonansi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada asonansi vokal kata tengah kata. Yang kedelapan, rima disonansi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada huruf-huruf mati. Berdasarkan letaknya, rima dibedakan menjadi: yang pertama, rima awal, rima tengah, rima akhir, rima tegak, rima datar, rima sejajar, rima berpeluk. Rima berpeluk yaitu persamaan bunyi yang tersusun sama antara akhir larik pertama dan larik keempat, larik kedua dengan larik ketiga atau ABBA. Yang ketujuh, rima bersilang, yaitu persamaan bunyi yang tersusun sama antara akhir larik pertama dengan larik ketiga dan larik kedua dengan larik keempat. Jadi AB, AB. Yang ke-9 yaitu rima rangkai atau rima rata. Persamaan bunyi yang tersusun sama pada akhir semua larik A. Yang ke-10, rima kembar atau berpasangan, yaitu persamaan bunyi yang tersusun sama pada akhir dua larik puisi AA, BB. Yang ke-11, rima patah, yaitu persamaan bunyi yang tersusun tidak menentu pada akhir larik puisi atau ABCD. Rima pada puisi lama pada umumnya telah dipolakan secara tetap. Misalkan, pantun terdiri dari 4 baris seuntai dengan pola rima ABAB, sedangkan syair adalah terdiri dari 4 baris seuntai dengan rima
a. Dan gurindam terdiri dari 2 baris seuntai dengan pola rima a. Rima pada puisi bebas atau modern pada umumnya berupa rima bebas, yaitu rima yang ditata secara bebas oleh penyairnya. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara yang dipergunakan oleh penyair untuk membangkitkan dan menciptakan imaji dengan menggunakan gaya bahasa. Jenis-jenis gaya bahasa antara lain yang pertama, perbandingan atau simile, yaitu bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal lain dengan mempergunakan kata-kata pembanding, seperti bagai, sebagai, bak, seperti, semisal, umpama, laksana, dan lain-lain. Yang kedua, metafora, yaitu bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal lain tanpa mempergunakan kata-kata pembanding. Yang ketiga, perumpamaan atau epos, epic simile, yaitu perbandingan yang dilanjutkan atau diperpanjang dengan cara melanjutkan sifat-sifat perbandingannya dalam kalimat berturut-turut. Yang keempat, personifikasi, ialah kiasan yang mempersamakan benda dengan manusia, di mana benda mati dapat berbuat dan berpikir seperti manusia. Yang kelima, metonimia, yaitu pengganti nama. Yang keenam, sinekdoke, yaitu bahasa kiasan yang menyebutkan atau bagian yang penting untuk benda itu sendiri. Yang ketujuh, alegori, ialah cerita kiasan atau lukisan kiasan merupakan metafora yang dilanjutkan. Baiklah, saya Kasrat Rojana. Di sini saya akan menjelaskan tentang citraan. Citraan adalah salah satu sarana kepuitisan yang digunakan oleh penyair untuk memperkuat gambaran pikiran dan perasaan pembaca. Di sini ada beberapa macam-macam citraan. Antara lain yang pertama, citraan penglihatan. Citraan penglihatan yaitu citraan yang timbul oleh penglihatan atau berhubungan dengan indera penglihatan. Yang kedua, citraan pendengaran, yaitu citraan yang timbul oleh pendengaran atau berhubungan dengan indera pendengaran. Yang ketiga, citraan penciuman atau percicapan, yaitu citraan yang timbul oleh penciuman dan pencecapan. Yang keempat, citraan intelektual. Citraan intelektual yaitu citraan yang timbul oleh asosiasi intelektual atau pemikiran. Yang kelima, citraan gerak, yaitu citraan yang menggambarkan sesuatu yang sebetulnya tidak bergerak tetapi dilukiskan sebagai dapat bergerak. Yang keenam, citraan lingkungan. Citraan lingkungan yaitu citraan yang menggunakan gambaran-gambaran selingkungan. Yang terakhir, citraan kesedihan. Citraan kesedihan yaitu citraan yang menggunakan gambaran-gambaran kesedihan. Yang keempat, isi puisi. Isi puisi dapat dikatakan pula makna puisi. Makna dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti maksud penulis atau pengertian yang diberikan pada sesuatu bentuk kebahasaan. Penafsiran makna sebuah puisi hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Baris-baris puisi merupakan satu kesatuan yang benar-benar utuh, berhubungan makna antara kalimat satu dengan yang lainnya. Maka penafsiran makna tidak dapat dilakukan satu persatu atau kata per kata, kalimat per kalimat. Yang kedua, tidaklah mungkin memahami puisi hanya dengan mengandalkan kamus, tetapi harus dikaji dengan lebih mendalam makna yang tersirat di dalam suatu kata atau kalimat. Yang ketiga, upayakan memahami makna baris puisi dengan mengaitkan bait-bait syair tersebut dengan situasi yang ada di luar lagu. Misalnya, tahun terciptanya situasi dan momen peristiwa yang melatar belakangi terciptanya lagu puisi tersebut. Yang keempat, lebih utamakan memahami makna baris puisi daripada hanya memahami arti leksikalnya. Yang terakhir, jenis-jenis puisi. Di sini ada tujuh jenis macam puisi. Yang pertama, balada. Balada adalah puisi bebas yang berisi kisah cerita atau kejadian tertentu. Karena balada berisi kisah kejadian, maka di dalam puisi balada terdapat unsur tokoh, watak, plot atau konflik.
Yang kedua, romance. Romance merupakan puisi bebas yang berisi curahan perasaan kasih sayang orang tua kepada anaknya ataupun kasih sayang seorang anak kepada lawan jenisnya. Yang ketiga, himne. Himne adalah puisi yang berisi pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Himne sering pula disebut puisi religius atau sajak ketuhanan. Yang keempat, ode. Ode adalah sajak atau puisi bebas yang berisi pujian, sanjungan, atau penghormatan terhadap seseorang, suatu bangsa, atau sesuatu yang dianggap mulia. Yang kelima, elegi. Elegi adalah sajak atau puisi bebas yang berisi ungkapan ratapan kesedihan, duka nistapa yang menyayat hati. Yang keenam, satire. Satire adalah sajak yang berisi sindiran, kecaman, ejekan dengan kasar, tajam, sinis terhadap ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Yang terakhir, puisi kontemporer. Puisi kontemporer yaitu puisi yang mementingkan kebebasan berekspresi yang sebebas-bebasnya. Puisi ini tidak tunduk dan patuh pada kaidah-kaidah yang berlaku pada puisi konvensional yang menggunakan bahasa atau kata sebagai media pengungkap rasa atau sebagai alat untuk menyampaikan pengertian. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Saya perwakilan dari kelompok 7 mengucapkan minta maaf jika ada salah kata. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.